Oke teman-teman, selamat datang di Metaforce Power Team Academy. Ya, tema malam ini kita akan membahas Metaforce Decentral Business dan Central Business. Dengan adanya materi malam ini ada beberapa perbedaan secara garis besar yang akan kita ungkapkan agar teman-teman bisa menyimpulkan bahwa Metaforce adalah sesuatu yang baru, benar-benar fresh, benar-benar mempunyai market yang luas, masih banyak orang yang belum tahu, masih banyak orang yang belum mengerti, sehingga ini adalah potensi besar kita sebagai pelaku bisnis di awal di Project Metaforce. Dalam hal ini pastinya tujuannya ada, akademi ini mempunyai tujuan yang cukup baik, ya. Ini menumbuhkan pemahaman perbedaan sentral dan desentral di bisnis Metaforce. Teman-teman juga bisa melihat kelebihan dari bisnis sebelumnya untuk menambahkan keyakinan bahwa kita sedang mengembangkan sistem yang sangat kuat secara sistem dan teknologinya cukup hebat. Metaforce adalah proyek DeFi yang dengan sistem pemasaran yang belum pernah ada dalam sejarah bisnis pemasaran sebelumnya. Ini benar-benar belum pernah ada di dalam sejarah pengembangan network, ya. Sebuah sistem dibuat untuk mengembangkan banyak proyek DeFi, banyak platform, banyak elemen. Yang pada umumnya suatu sistem hanya mengembangkan beberapa produk, ya, tapi di sini kita mengembangkan dalam hal skala penuh semua yang berhubungan dengan DeFi project. Akademi yang telah kita luncurkan cukup banyak, teman-teman bisa mengulang di YouTube channelnya Power Team. Dan dalam hal ini kita akan melihat dari sisi sistemnya dulu, teman-teman. Kita sudah menjalankan central business cukup lama dan beberapa orang mungkin sudah puluhan tahun di dalam pengembangan bisnis sentral. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa orang yang tidak melihat secara sistemnya apa yang sedang mereka lakukan selama puluhan tahun. Nah, di sini kita bisa melihat central business mempunyai sistem seperti ini pada umumnya, ya, dengan pengembangannya. Nah, ini adalah binary system yang mempunyai sistem dua kaki, yang mana ini konsep ini adalah bina kiri dan bina kanan. Uang besarnya adalah di bonus pasangan. Nah, harapannya teman-teman bisa melihat pola ini. Pola ini berpotensi menjadikan sistem itu bubble, ya, membentuk piramida sistem, karena sistem ini berkelanjutan terus-menerus ke bawah dan pastinya menguntungkan orang atas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa central business yang menggunakan binary system itu pada intinya menguntungkan satu orang yang di atasnya, ya, yaitu ownernya atau sistem intinya, yaitu perusahaannya atau owner tertentu. Kemudian selain dari itu kita juga kerap menjalankan atau mengembangkan bisnis sentral dengan pola sistem matahari, ya, yang mana kita tertitik di satu, kemudian kita bisa merekrut sebanyak mungkin. Nah, tapi di sisi lain di sini tetap aturan mainnya adalah upland, ya, tetap upland dan terus berkelanjutan, yang mana teman-teman bisa melihat potensi bonusnya biasanya di bonus sponsor yang cukup besar dan bonus kedalaman level. Dan pastinya di titik pertama adalah titiknya perusahaan, bahkan bukan hanya satu, terkadang ada banyak. Oke. Nah, selain dari itu juga teman-teman mungkin, ya, tanpa disadari ada yang menjalankan sistem trinary. Trinary ini adalah pengembangan dari binary, tapi di sisi lain tetap mempunyai unsur yang selalu tertuju ke atas, menguntungkan perusahaan, menguntungkan founder, orang yang paling pertama bergabung. Nah, konsep seperti ini saya rasa cukup tidak adil dalam hal pemasaran, karena pada dasarnya kita mengembangkan bisnisnya, terkadang kita memajukan suatu perusahaan atau seseorang. Nah, dalam hal ini keadilannya tidak ada, dalam hal tidak standar, tidak setara dengan pemasaran yang ada di lapangan. Nah, jadi kita bisa melihat pola yang kita jalankan saat ini. Metaforce menggunakan sistem yang sangat berbeda. Tidak ada kesamaan dengan sistem yang sudah ada, yaitu matrix system, sebuah penemuan oleh Lado Oktanikov. Dia menemukan logika pemasaran. Sebenarnya ini adalah logika pemasaran. Dalam hal ini adalah program smart contract. Program smart contract ini adalah sistem matrik untuk bisnis. Setiap orang yang memiliki sistem, artinya dia mempunyai sistem seutuhnya untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, menariknya, sistem ini sebenarnya adalah produknya yang dipasarkan kembali.
Secara logika, setiap orang yang membeli matrik S6 artinya dia mendapatkan 6 matrik kosong sekali beli. Dan dia bisa memasarkan sebanyak 6 kali. Dan ketika habis, otomatis membutuhkan 6 matrik berikutnya, itulah yang dimaksud dengan recycle. Matrik sistem yang selanjutnya ada namanya S3. Secara logika, kita membeli program tersebut dan kita mendapatkan 3 program untuk dijual, dipasarkan kembali. Nah, jadi logikanya hanya logika pemasaran. Kenapa logika pemasaran murni? Karena aliran bonusnya tidak terbagi. Nah, beda kasus di central business dalam sistem seperti ini, biasanya hasil dari pemasaran kita hanya mendapatkan 10%, 20%, itu namanya bonus sponsor. Kalau ini bukan bonus sponsor, tapi bonus pemasaran langsung, karena polanya 100% aliran dananya ke mitra. Nah, selain dari itu juga ada pengembangan matrik yang lebih rumit, ya, matrik berikutnya. Ini juga sistem baru yang belum pernah ada, yang terdiri dari 5 orbit 62 titik, di setiap titik ada 15%. Setiap orang yang memasarkan, dia akan mendapatkan 15% bonus matrik dan 10% bonus referral. Sisanya kemana? Sisanya tidak diberikan ke Lado Oktanikop, tapi dialirkan ke mitra yang lain. Polanya hanya itu, konsep sistem matrik yang didesain untuk berbagi sesama mitra. Nah, dalam kasus ini pasti ada perbedaan yang jelas aliran dananya. Aliran dananya semuanya terbagi ke sesama mitra. Di sini aliran dananya pastinya kita sedikit dan diberikan kepada rekening terpusat, yaitu perusahaan dan owner. Sistemnya seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali dengan sistem yang dulu pernah kita jalankan dengan sistem yang sekarang kita jalankan. Sampai di sini harapannya bisa dipahami dalam hal sistem. Oke. Dari sisi produk, teman-teman mungkin Indonesia kita selama ini menjalankan bisnis sentral, ya, pastinya kerap dengan produk-produk seperti ini. Produk fisik, produk yang bisa disentuh, produk nyata, yang mana ini adalah umum tradisional produk, ya. Nah, dalam hal ini pastinya dengan adanya perbedaan ini teman-teman bisa melihat ternyata produk fisik itu ada di central business pada umumnya, dan produk program aset digital aset ada di Project Metaforce. Nah, yang menariknya kita mendapatkan produk program aset dan digital aset yang mana ini tidak banyak orang yang memahaminya, karena ini adalah produk yang dihasilkan dari blockchain. Nah, dalam hal ini pasti beberapa orang yang berpikiran negatif sulit dikembangkan karena produknya tidak familiar. Kita harus menyampaikan teknologinya, polanya, manfaatnya, dan lain-lain. Nah, berbeda kasus dengan produk yang familiar seperti ini lebih gampang dipasarkan, tapi secara pendapatan aliran dana sebenarnya kita adalah sales. Karena pada dasarnya kita memasarkan produk-produk menggunakan sistem yang telah ditentukan. Dan ada pembagian hasil yang mana pastinya hasil terbagi kepada yang punya proyek. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa melihat perbedaan dari sisi produknya. Metaforce mempunyai produk utamanya yaitu program aset, yaitu sistem bisnis tadi. Tekstil ada 12 level, Universe ada 9 level. Nah, ketika teman-teman memiliki produk utama berupa program ini, teman-teman bisa memasarkan dan distribusinya menggunakan smart contract. Selain dari itu juga ada produk-produk lain yang terhubung dengan program utamanya atau produk utamanya yaitu digital asset. Ya, DAI Stablecoin, alat transaksinya teman-teman akan dapatkan, kemudian ada token energi, ada Porscoin, ada NFT. Ini aset digital. Aset digital yang familiar seperti Bitcoin, Ethereum, itu namanya aset digital. Tidak bisa disentuh, tapi mempunyai nilai, mempunyai manfaat, mempunyai fungsi, membuat orang kaya, dan ada di seluruh dunia dan semua orang percaya. Itulah yang dimaksud dengan digital asset. Oke. Nah, secara radius, digital asset mempunyai kemampuan untuk menyentuh seluruh dunia, tapi produk fisik hanya menyentuh di beberapa negara, maksimal 3-4 negara, artinya tidak bisa mengglobal secara besar-besaran secara market, karena produk seperti ini membutuhkan yang namanya legalitas, ya, badan hukum dan segala macamnya, karena ada sentralnya.
Nah, di Metaverse kita mempunyai kebebasan untuk memasarkan ini. Semua orang bisa menuju ke market manapun. Ini menarik karena ada perbedaan dari sisi produknya. Oke, dalam hal produk teman-teman harus memahami betul ada perbedaan antara produk fisik dan digital asset. Oke, ini clear masalah perbedaan tentang produk. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat dari perbedaan aliran dana. Oke. Nah, di sini kita melihat ada aliran dana yang di central business. Kalau kita pahami, itu dananya terpusat dan dikontrol. Orang-orang ini bergabung mengeluarkan uang, uangnya masuk dulu ke sini. Oke. Nah, ketika orang-orang ini mendapatkan bonus, pendapatan atau bonus yang mereka dapatkan nanti pusatnya dari sini, dikontrol, dibagikan dari ownernya. Nah, pada dasarnya bisnis seperti ini artinya ada pihak ketiga yang mengendalikan dana tersebut, ya. Nah, artinya di sini ada resiko karena ada dana di pihak ketiga. Oke, teman-teman bisa melihat ketika central bisnis pasti ada pengumpulan dananya. Nah, dalam hal mendapatkan bonus tetap kita meminta dalam hal pencairannya dan nanti akan di-approve dari pihak ketiganya. Nah, berbeda kasus dengan Metaverse. Metaverse, setiap pendapatan yang kita dapatkan distribusinya bersifat langsung, peer to peer, ya, menggunakan perjanjian dari kontrak pintar atau smart contract. Nah, dalam hal ini kita dibantu oleh teknologi blockchain yang namanya itu pengembangan dari smart contract. Nah, jadi ketika distribusi itu langsung peer to peer, artinya sebenarnya secara tidak langsung, secara logika ini adalah pemasaran langsung. Jual beli secara langsung tapi menggunakan oleh teknologi pengembangan dari smart contract. Nah, jadi secara aliran dana jelas bahwa di sini tidak ada unsur sentralnya atau dikumpulkan dulu. Misalnya seluruh orang yang bergabung di Metaverse dananya dikumpul dulu ke Lado. Bukan seperti itu. Ini konsepnya adalah distribusi langsung, terdesentralisasi sepenuhnya. Kalau di sini iya, ketika semua orang yang bergabung di central business, pasti dana secara keseluruhan, dana-dana orang yang bergabung tadi pasti tertuju ke sini dulu. Baru nanti dari sini sisanya beberapa persennya dibagikan lagi, dialirkan lagi. Polanya hanya itu. Nah, jadi ada kontrol dan ada pihak ketiga yang mengendalikan dana tersebut. Secara dana jelas bahwa ada perbedaan yang cukup jauh. Nah, kemudian dari sisi teknologi, data, dan sistem. Central business itu adalah sistem atau data itu berada di server terpusat. Ya, proxy servernya terpusat, bisa ditargetkan, bisa diambil alih oleh siapapun yang mempunyai kekuasaan. Atau mungkin bisa diambil alih oleh orang-orang yang kapasitas secara ilmunya cukup baik seperti hacker, bisa menyerang dan mengambil alih dan mematikan, memindahkan, dan macam-macam. Nah, kenapa? Karena ada target titik servernya yang bisa diambil alih atau dikendalikan. Nah, ini berbeda sekali dengan sistem yang ada di Metaverse. Metaverse itu sifat datanya adalah menyebar. Sistem Metaverse atau data Metaverse ada di jaringan Polygon blockchain. Ya, ada di seluruh jaringan internet non komputer seluruh dunia. Jadi sangat tidak mungkin untuk dimatikan, diambil alihkan atau diubah oleh sekelompok orang atau orang-orang tertentu. Karena ketika ingin menguasai, ya, mengambil alih data dan sistem Metaverse, maka dia harus menguasai 50% kalkulasi non komputer seluruh dunia. Jadi sangat tidak memungkinkan. Nah, hal seperti itulah keamanan yang kita lihat. Teknologi, data, dan sistem cukup jauh perbedaannya. Nah, ini kan program yang sudah ada di smart contract di blockchain Polygon. Nah, itu adalah kekuatan teknologi yang bisa diandalkan yang membuat kita bisa terus membangun bisnis ini secara nyaman tanpa keraguan.
Teman-teman bayangkan ketika teman-teman mengembangkan central business, ya, teman-teman kembangkan tapi pasti ada keraguan. Kapan bisnisnya berhenti? Terkadang ada pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena memungkinkan bisa aja diambil alih, dimatikan oleh yang buat project atau dihack, diserang dan segala macamnya. Tapi di sini kita tidak mempunyai masalah yang ada di sini. Oke, secara teknologi data dan sistem jauh secara perbedaan, Metaverse lebih unggul. Nah, kemudian alat transaksi yang digunakan, teman-teman. Pada umumnya orang-orang menjalankan project network, lokal area, mengenal sistem network, pastinya alat transaksi yang digunakan adalah uang fiat. Ya, beberapa bisnis global menggunakan uang fiat dolar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya mereka adalah central business yang masih tergantung oleh perbankan pihak ketiga, dan pastinya market atau produknya mereka itu adalah produk fisik yang tidak mungkin ditransaksikan menggunakan cryptocurrency atau currency digital. Nah, Metaverse sendiri, karena Metaverse ini adalah pemasaran produknya sendiri adalah program, dalam hal ini program aset dan digital aset, dan juga Metaverse ini adalah bisnisnya ada di ratusan negara berskala global, jadi sangat tidak memungkinkan menggunakan uang fiat. Jadi kita gunakan yang namanya cryptocurrency atau token. Oke. Nah, secara kelebihan dan keunggulan, penggunaan dari cryptocurrency atau token ini sendiri, pastinya kita penggunaan transaksinya bebas tanpa kontrol pihak ketiga atau perbankan. Nah, artinya kita bisa melakukan transaksi lintas global dan juga secara keamanan sepenuhnya dalam kendali kita. Nah, ini menarik bahwa ada keunggulan dalam hal alat transaksi. Ya, teman-teman bisa melihat ada perbedaan alat transaksi, central business, dan Metaverse. Nah, kemudian transparansi, perbedaannya. Kalau di central business, kita tidak akan pernah yang namanya menemukan bisnis itu transparan. Kita tidak akan pernah bisa login ke ID orang lain untuk mendapatkan historical atau untuk analisis atau kebutuhan testimoni. Nggak akan bisa, karena itu sistemnya tertutup. Dan teman-teman pastinya juga tidak akan bisa melihat coding program, script program di dalam central business karena sifatnya sangat tertutup, ya, dirahasiakan. Nah, ini berbeda sekali dengan Metaverse. Metaverse menggunakan teknologi blockchain, yang mana prinsip dari blockchain teknologi, ciri-ciri utamanya adalah transparansi. Ketika bergabung di Metaverse, maka kita bisa melihat historical secara keseluruhan, kita bisa login ke ID siapapun, kita bisa melihat script program, bahkan kita bisa melihat isi wallet siapapun. Dalam hal ini, aliran dananya pastinya tidak ada yang tersembunyi. Termasuk skrip programnya bisa kita pelajari, diaudit mata dunia. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupin di project Metaverse. Ketika teman-teman masih kewalahan dalam hal melacak transaksi, melihat, meloginkan, atau melihat apapun yang sifatnya dibutuhkan dalam kebutuhan analisis, tidak bisa di Metaverse, artinya secara pengetahuan itu belum sepenuhnya paham tentang transparansi yang ada di Metaverse. Metaverse transparannya 100%, dan ini satu-satunya sejarah di dalam network yang menjalankan transparansi 100%. Rata-rata project network tidak ada yang namanya transparan 100%. Artinya ada tetap yang ditutup-tutupin. Walaupun ada laporan bulanannya, ya tetap ada yang ditutup-tutupin. Nah, ini menarik. Ketika bisnis ini transparan, artinya bisnis ini sepenuhnya jujur. Ketidaktransparansi itu adalah salah satu ciri dari proyek penipuan. Ini menarik, kita mempunyai keunggulan dari transparansi dibanding dengan bisnis yang dulu kita kerjakan. Oke, transparansi clear secara perbedaan. Kita lanjut ke data anggota. Teman-teman, ini ada perbedaan yang cukup jauh antara central business dengan Metaverse. Teman-teman, ketika kita menjalankan suatu proyek central business dahulu, pada saat kita melakukan pendaftaran, kita harus input nama, data KTP, alamat, nomor handphone, macam-macam. Dan semua data itu di database-nya si pembuat proyek, perusahaan tertentu. Artinya,
mereka bisa mengakses data pribadi kita. Nah, artinya jelas bahwa Central Business ada pengumpulan data juga selain pengumpulan dana. Nah, dalam hal ini berbeda sekali dengan Project Metaforce. Metaforce Anonymous, dalam hal ini kita hanya membutuhkan ya aplikasi terdesentralisasi, Trust Wallet, Token Pocket, dan dihubungkan tanpa ada input data, baik itu data pribadi. Di sini juga tidak ada yang namanya pengumpulan data. Oke. Secara kelebihan cukup aman ya, perlindungan dari data pribadi ada di Metaforce, artinya kita lebih unggul. Ini perbedaan dari sisi data anggota. Nah, kemudian dari keamanan, teman-teman, dalam hal keamanan setiap bisnis ada namanya password, username. Rata-rata seperti itu. Kita loginkan. Nah, dalam hal ini kita merasa cukup aman dalam hal password. Tapi sebenarnya password ini tetap tersimpan di dalam sentral datanya mereka. Mereka bisa loginkan. Dan saya juga memahami ini karena dulu saya pernah membuat project ya, dan kita memprogramkan sebuah sistem username, password itu kita punya selaku kita yang membuat project, walaupun itu rahasia. Artinya akses login ke akun kita itu bukan pribadi, tapi bisa diakses oleh perusahaan atau yang membuat project. Nah, dari sisi keamanan ini tidak ada sama sekali. Oke, ini berbeda sekali dengan Project Metaforce. Pada saat teman-teman ingin bergabung di Project Metaforce, teman-teman harus tahap awal membuat wallet dulu. Pada saat membuat wallet, disitulah terkandung yang namanya private key atau kunci pribadi. Private key, kunci pribadi itu bukan dibuat oleh seseorang, tapi dibuat oleh algoritma program yang ada di blockchain ya. Dia mengcreate beberapa deretan angka dan itu hanya kita yang tahu. Kalau itu hilang, satu orang pun di dunia ini tidak akan pernah bisa membobol private key atau kunci pribadi. Artinya secara keamanan sepenuhnya kita yang satu-satunya tahu dari sisi keamanannya. Kalau seandainya ini terjadi kehilangan saldo, kehilangan akses, pastinya itu adalah kelalaian pribadi. Ya, dalam hal ini sebenarnya cukup kuat secara keamanan. Nah, dalam hal keamanan pastinya Metaforce cukup unggul karena aksesnya hanya kita sendiri yang tahu. Kecuali kita berikan kepada istri, teman untuk mengetahuinya, mungkin secara keamanan baru terbagi. Tapi pada tahap pendaftaran, pada tahap create itu cukup aman karena hanya kita yang tahu. Dan itulah kelebihan dari Project Metaforce. Dari sisi keamanan kita unggul, ya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, kemudian di sini distribusi hasil pengembangan dan penjualan. Teman-teman, di dalam pengembangan bisnis pada umumnya kita menjual produk, paket investasi, aliran distribusi dana ke mitra itu hanya 5%, 10%, 15%, 20%. Anggaplah 20% yang terbagi, 15% bonus sponsor misalnya, 5%-nya dialokasikan untuk reward atau bonus pasangannya. Nah, sisa-sisanya ini kemana? Semuanya dana ini diambil oleh yang buat project. Nah, bisa disimpulkan artinya kita dimanfaatkan, kita memasarkan produk, memasarkan paket-paket investasi. Tapi sebenarnya dananya dikuasai oleh perusahaan, owner tertentu. Nah, bisa dikategorikan bahwa kita bisnis jaringan, tapi kita sebenarnya adalah sales. Sales memasarkan produknya mereka dan kita dapat fee, bahasanya seperti itu. Tapi menggunakan sistem. Sistemnya apa? Binary, trinary. Nah, polanya seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan yang cukup jauh karena Metaforce adalah pemasaran juga dan Central Business adalah pemasaran juga. Tapi yang jelas distribusi hasil pengembangan dan penjualannya jauh sekali berbeda. Metaforce 100% itu didistribusikan ke mitra, ya, ke kita. Tidak ada didistribusikan ke Lado Octanicop. Hari ini, detik ini berhasil memasarkan tekstil metrik, maka hasil dari pemasaran tersebut sedikit pun tidak diberikan ke Lado Octanicop selaku orang yang mendevelop program ini. Teman-teman bisa buktikan sekarang ya, ketika berhasil memasarkan di detik ini berhasil dan teman-teman
aliran dananya itu sedikit pun tidak diberikan ke Lado Octanicorp. Itu adalah salah satu pembuktian bahwa Lado Octanicorp tidak memanfaatkan kita dalam hal mengambil dari hasil kerjaan kita, pemasaran yang kita lakukan. Ini berbeda sekali kasusnya ketika ada di sini. Teman-teman memasarkan, teman-teman kemudian roadshow, teman-teman Zoom, teman-teman edukasi, memotivasi orang. Tapi yang teman-teman dapatkan 20%, 15%, sisanya ke mereka. Ya. Nah, artinya jelas bahwa ada perbedaan yang lebih unggul di sini. Oke, 100% distribusi ke interview. Kemudian kontrol waktu yang berjalan. Teman-teman sentral bisnis itu tergantung dari kekuasaan atau yurisdikasi. Teman-teman tidak bisa mengandalkan proyek ini ketika teman-teman memahami bisnis seutuhnya. Ketika kita masih mengembangkan proyek orang lain, memasarkan produk orang lain, ikut ponder A, ikut ponder B, teman-teman akan tergantung pada kekuasaan. Yang buat proyek itu adalah kekuasaan, IT program itu adalah kekuasaan, yurisdikasi tertentu itu adalah kekuasaan. Mereka yang menentukan nasib umur dari proyek bisnis itu. Artinya jelas bahwa di sini tidak bisa kita menerapkan komit, konsisten, tidak bisa, silang. Kita mau konsisten di sini, mau komit di sini, selamanya ingin menjalankan bisnis ini. Kalau sistemnya dimatikan oleh pemerintah, kita mau apa? Dimatikan oleh yang buat proyek, apakah kita masih mau komit ketika aksesnya tidak bisa lagi? Sangat tidak memungkinkan untuk penerapan komitmen dan konsisten di sini, di sentral bisnis. Ini berbeda sekali dengan proyek sekarang yang kita kerjakan. Proyek hebat ini, Metaverse. Selama internet ada, teman-teman bangun bisnis ini dari sekarang, pasarkan dari sekarang, bentuk tim dari sekarang, kembangkan bisnis ini, maka hasilnya itu selamanya. Teman-teman bisa terus mengembangkan, menjalankan, dan pada akhirnya bisnisnya dalam kendali. Ya, timnya menyebar di seluruh dunia. Ya, tim pemasarannya ada di mana-mana. Maka ini akan terus ada. Komitmen konsisten bisa diterapkan di proyek ini karena dia selalu ada. Ini menarik ketika kita menyadari bahwa ketika teman-teman menyadari ingin berbisnis, ini benar-benar mempunyai potensi. Ini berbeda kasus ketika kita memahami suatu network, suatu BO, bisnis online, mindset spekulasi, maka kita tidak akan menemukan kelebihan untuk membangun. Ya, mindset judi, yang mana orang-orang rata-rata di Indonesia, leader-leader yang ada di Indonesia, mereka mengambil momentum di awal, dapat uang, ya, 2 bulan mereka cabut, tinggalkan tim mereka, tidak diedukasi, dan setelah 4 bulan sistemnya berhenti. Itu udah tradisi di network Indonesia, dan saya dulu dari situ. Kita ambil proyek-proyek baru, ambil manfaat, momentumnya. Ya, kita dapat uang dari perusahaannya, dari hal uang supportnya. Tapi kita merugikan ribuan orang yang mengikuti kita, yang percaya kita. Yang mana kita udah tahu bahwa jalan ceritanya pasti berhenti. Tapi di sini teman-teman, ya, terapkanlah komitmen dan konsisten, itu bisa. Ya, kembangkan bisnisnya, orang bergabung, orang percaya sama kita, edukasi, ya. Orang percaya sama kita, kita beri pemahaman, kita beri strategi pemasarannya. Dia bertanya, kita jawab, dan akan terjadi partner, mitra bisnis, business to business. Standarnya adalah statusnya sama. Tidak ada unsur antara founder dan pengikut, ya, owner dan pengikut. Nah, jadi dalam hal ini kita mempunyai standar partner yang mana sama-sama mengerjakan bisnis. Matrik kita sama, harganya pun sama. Saya memasarkan bisnis, saya dapat. Ketika teman-teman memasarkan, teman-teman akan dapat lebih. Polanya hanya itu. Dalam hal pemasaran di Project Metaverse, setiap orang yang melakukan pemasaran itu adalah haknya. Terkecuali di sisi lain dia ada di titik tertentu dalam hal perjanjian smart kontraknya. Misalnya recycle. Recycle itu artinya kan membeli ulang. Kalau membeli ulang secara aturan di logika bisnis umum aja, ya kita harus membeli kembali. Nah, ini sudah diatur perjanjiannya dalam smart kontrak.
Nah, artinya jelas bahwa Metaverse adalah pemasaran untuk masing-masing orang. Karena tidak ada kesenjangan. Dalam hal ini setaranya sama. S6 semua programnya itu semua orang yang membeli S6 bentuknya sama. Ada 6 matrik kosong. S3 juga seperti itu. Universe setiap orang itu matriknya, titik kosongnya, potensinya ada 62 titik. Itu tidak ada perbedaan antara saya dan teman-teman. Jadi sama kita di sini. Ini berbeda kasus dengan konsep ini. Ya, tergantung dari mereka. Ya, kekuasaan. Nah, dari sisi kontrol waktu berjalan, potensi untuk penerapan komitmen dan konsisten, Metaverse masih unggul. Oke. Kemudian under control. Teman-teman, di dalam bisnis, central bisnis itu ada yang mengontrol, baik sistem, baik dana, baik data. Ada owner, admin, perusahaan yang mempunyai akses semua itu, yang mengatur, yang menerapkan. Ketika kita menjalankan bisnis central bisnis, ya, kemudian ada di sisi lain kita mendapatkan banyak bonus dan kira-kira perusahaan terbebani, maka dia akun kita akan di-ban. Dihilangkan aksesnya dengan alasan bermacam-macam. Bahkan ada indikasi di hacker, tapi yang hacker adalah IT dari perusahaan tersebut di akun kita. Nah, merusak, ya, kita dirusak karena mereka ingin melemahkan, karena semua aturan ada di mereka. Sistem dikendalikan, akun bisa diloginkan, dana dipegang, semuanya dikontrol. Artinya ketika mereka mengontrol, suka-suka mereka mau membuat aturan. Kita tidak mendapatkan kebebasan, kita tidak mendapatkan sistem seutuhnya. Di sini kita menemukan masalah itu di central business selama ini. Metaverse, teman-teman bisa lihat ketika teman-teman mempunyai sistem, ya, mengaktifkan S6 Universe, sistem itu sepenuhnya milik kita. Ya, tidak ada intervensi, tidak ada sistemnya bisa diganti-ganti, ya, jaringannya dipindah, akunnya dimatikan, di-banned, gak bisa. Sepenuhnya kita yang memegang kendali. Tidak ada yang namanya aturan-aturan yang aneh-aneh yang merugikan dari kita, yang merugikan kita sebagai pelaku bisnisnya. Benar-benar kita mendapatkan suatu kebebasan, independent business owner, bisnis yang mandiri. Ya, kita menemukan kebebasan di Metaverse. Semuanya itu kita dapatkan dalam kendali kita. Ya, kita dapat aset, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang, mengembangkannya. Dalam hal ini ada banyak peluang uang di project Metaverse. NFT lagi di develop, belum menghasilkan. Kita masih ada program Universe, kita masih ada program tekstil, kita masih bisa membeli Foursquare dan lain-lain. Artinya kita mempunyai banyak opsi dalam hal mengembangkan proyek yang sudah diluncurkan. Dan itu tidak ada campur tangan dari admin tertentu, owner tertentu. Nah, ini adalah kelebihan dari under controlnya, jelas Metaverse lebih unggul. Oke. Nah, kontrol dari perusahaan. Ya, kantor dan perusahaan. Ini sering ditanyakan. Teman-teman harus bisa melihat bahwa Metaverse ini bukan central business. Metaverse adalah bisnis desentral. Central business itu lebih dikenal dengan legalitas. Itu diperlukan sekali. Ya, ada kantornya, ada perusahaannya, itu jelas. Itu central business. Bahkan legalitas ini dijadikan value atau nilai jual. Bahkan perusahaannya dijadikan nilai jual. Saya menjalankan business network MLMA, kantornya ada di lantai 12 di Jakarta, dijual. Nah, hal-hal seperti itu ada di sini. Kenapa Metaverse ini legalitasnya tidak memungkinkan dan cukup aman karena tidak ada kontrol dari perusahaan? Untuk menciptakan legalitas itu ada syarat yang harus dilakukan. Pertama, ada pengumpulan dananya, ada produk realnya yang harus di audit, ya, ada badan usahanya atau ownernya. Nah, ada struktur manajemennya. Nah, dalam hal ini tidak ada di project Metaverse karena sentralnya aja nggak ada, orangnya aja nggak ada, yang mengendalikannya aja nggak ada.
Yang punya nggak ada, yang punya adalah semua orang, karena ini bagian dari sistem yang ada di jaringan internet Polygon blockchain. Semuanya tersebar di situ, bebas, sedia untuk tanpa ada unsur sentralnya. Jadi sangat tidak memungkinkan Metaverse dilegalitaskan. Ketika legalitasnya nggak ada, bahkan ini menjadikan bisnis ini cukup aman. Karena kenapa? Pada dasarnya banyak kasus bisnis network yang ada legalitasnya itu adalah banyak memakan korban selama ini. Ada MLM, ada BO investasi yang mempunyai legalitas yang cukup kuat. Legalitasnya perusahaannya 15 tahun sudah berdiri. Ternyata legalitas tersebut dipakai karena perusahaannya mau pilot misalnya. Nah, jadi tidak ada yang abadi dalam pengembangan bisnis selama ini yang kita temukan. Karena saya secara pribadi cukup lama menjalankan bisnis sentral ini, dan legalitas seperti apa yang belum saya temukan. Bahkan legalitas yang menggunakan badan hukum, materai dan segala macam, dan itu tidak ada kekuatan hukumnya pun saya tahu. Jadi tidak ada unsur yang dibanggakan ketika kita memahami dan kita sudah menjalankannya. Nah, sekarang kita menemukan suatu proyek, yang mana proyek itu adalah bagian dari teknologi yang sudah teruji, yang tidak memerlukan yang namanya unsur sentral, yang tidak memungkinkan untuk membuat legalitas. Jadi Metaverse unggul dari sisi ketahanan dalam hal legalitas, itu tidak diperlukan, perusahaan tidak diperlukan. Oke. Nah, kemudian sistem distribusi dalam hal konsep, ya, konsep distribusi dalam hal ini di konsep central business pada umumnya itu withdrawal method, ya, withdrawal. Kalau bisnis itu masih ada tombol withdrawalnya, itu pasti sentral, walaupun katanya bisnisnya desentralisasi. Katanya aja desentralisasi. Karena kalau masih ada withdrawnya, pasti itu ada kontrol, approval dari admin, owner atau perusahaan tertentu. Konsep yang terdesentralisasi sepenuhnya itu tidak ada unsur yang namanya withdraw. Itu harus dicatat. Ya. Semua project DeFi itu tidak ada sistem yang melakukan penarikan dalam hal withdraw yang approve admin. Artinya kalau approve admin itu uangnya ada di mereka, nanti kita klik withdraw, mereka yang konfirmasi. Nah, artinya sistem seperti ini masih menggunakan manual konfirmasi pihak ketiga. Nah, di dalam project desentralisasi ada konsep withdrawal, tapi itu adalah smart contract dan bisa dicek secara transparansinya. Nah, beberapa kasus di DeFi project sekarang ada penerapan withdrawal, tapi itu murni adalah bagian dari pengembangan algoritma. Nah, Metaverse itu tidak ada proses seperti itu. Ketika teman memasarkan, matrik sistemnya menghasilkan di detik ini, detik itu juga ke handphone, di walletnya masing-masing. Kalau udah masuk handphone, wallet masing-masing artinya udah sah punya kita. Polanya hanya itu. Jadi tidak ada penarikan dalam hal klik withdraw, di-approve oleh adminnya setuju baru kirim dana. Bukan. Metaverse konsep sistem yaitu smart contract program. Ya, otomatis tanpa ada withdrawal. Jadi instan. Nah, jadi ini adalah salah satu keunggulan. Ya, artinya kita bisa langsung menikmati hasil dari kerja keras kita. Berbeda kalau konsep sentral, bonusnya terkumpul dulu di dalam satu akun, ya, kemudian kita ingin jadikan rupiah, kita klik withdrawal, iya kalau di-approve. Kalau adminnya mau bayar, karena ada konfirmasi approval dulu. Nah, dalam hal ini kita unggul dari sisi distribusi sistem konsepnya. Oke, teman-teman bisa memahami perbedaannya. Nah, itu adalah bagian dari perbedaan garis besar, dan ada banyak perbedaan hal-hal kecil lainnya. Yang terpenting kita memahami unsur dasarnya perbedaan antara central business dan bisnis yang sekarang kita kerjakan. Nah, dari kesimpulan dari perbedaan yang sudah dijelaskan, ternyata Metaverse lebih unggul. Artinya, kita cukup yakin proyek ini adalah proyek yang benar. Proyek yang mempunyai unsur kelebihan lebih berlipat-lipat dari yang bisnis yang dulu pernah kita kerjakan. Oke. Nah, itu adalah bagian dari materi malam ini, dan selanjutnya untuk informasi terbaru dari news official dalam minggu ini.
Teman-teman, sebagai informasi bahwa kontes video yang hadiahnya cukup besar itu sudah terjadi kontes maraton dan sudah ditutup di tanggal 20 kemarin. Oke. Nah, untuk yang sudah mengirim video nanti akan ada informasi siapa pemenangnya. Ya, teman-teman, nanti ada informasi pemenangnya siapa dan mudah-mudahan kita masuk dalam kategori mendapatkan uang dari sisi kontes ini. Ya, hadiah pertamanya itu cukup besar, 150 juta, $10.000. Hadiah keduanya 75 juta dan ada 50 sama 20 hadiah kecil-kecilnya. Mudah-mudahan kita dapat karena ada kemungkinan banyak potensi, walaupun nggak dapat hadiah nomor 1, minimum dapat 2, 3 atau yang lainnya. Nah, dalam hal ini akan ada informasi lebih lanjut siapa pemenangnya, nanti ditunggu informasi berikutnya. Nah, sekarang teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kontes maraton. Ya, kontes yang kedua. Kalau ini lebih ke video animasi promosi. Kalau ini lebih ke blogger atau menjelaskan. Ya, teman-teman bisa berkreativitas menggunakan alat, tool atau apapun lokasi di sini di kontes yang kedua. Ya, menjelaskan marketing plan universe, menjelaskan potensi Force Queen NFT dengan kamera atau kapasitas yang lebih baik misalnya. Teman-teman buat sebagus mungkin dan bisa mengikuti kontes yang kedua, dan ini juga hadiahnya luar biasa, akan diumumkan secepatnya. Oke, itu informasi dari kontes yang keduanya. Dan kontes ini akan terus ada. Kenapa ini kontes diperlukan? Inilah kehebatan dari Metaverse. Metaverse mempunyai pola pengembangan yang konsepnya adalah terdesentralisasi, bisa dibilang seperti itu. Karena pada dasarnya properti dibentuk bersama-sama dan bisa digunakan oleh siapapun untuk promosi, promosi, edukasi, motivasi, dan lain-lain. Bebas kita gunakan. Nah, dalam hal ini pastinya teman-teman bisa memahami bahwa kita tidak akan pernah yang namanya kekurangan dalam hal properti promosi. Kekuatan dari pemasaran itu adalah promosi. Promosi itu pastinya membutuhkan properti, video, gambar, copywriting, voice, ya, slide, dan banyak lagi. Itu adalah bagian dari properti promosi, termasuk juga testimoni, ya, itu adalah properti promosi. Termasuk juga bukti transfer orang bergabung, itu juga properti dari pemasaran untuk promosi. Teman-teman harus memahami konsep pemasaran. Pemasaran adalah bagian dari informasi. Teman-teman juga mengkampanyekan, ya, menyampaikan. Unsurnya ada di situ, menarik orang agar orang menghubungi dan bertanya, dan pada akhirnya bergabung menjadi mitra bisnis, partner bisnis dalam hal pemasaran di Pi Project Metaverse. Kemudian untuk news berikutnya tentang NFT. NFT sampai saat ini tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan karena sepenuhnya programmer lagi mengerjakan versi 3 untuk memfilter beberapa NFT yang bermasalah dan melakukan penambahan security atau kekuatan dari keamanannya. Karena NFT royalty ini adalah bagian penting, elemen penting yang dipastikan programmer akan membuat yang terbaik untuk jangka panjang. Karena ini adalah aset yang akan terus digunakan sebagai pendapatan hasil atau pembagian hasil dari keuntungan ekosistem, maka pastinya NFT ini harus didesain semaksimal mungkin dari sisi algoritma programnya, security-nya, dan macam-macam. Pastinya membutuhkan waktu, ya. Teman-teman tinggal menunggu informasi berikutnya, maka kita akan ada instruksi bagaimana caranya untuk migrasi ke versi 3. Akan ada informasi lebih lanjut. Dari sini teman-teman bisa melihat dari NFT yang kita punya saat ini, maka kita akan mendapatkan rating dari penilaian filter programnya. Maka NFT kita akan mempunyai nilai 100%, bisa langsung masuk ke versi 3, migrasi ke versi 3. 1-99%, teman-teman bisa mengcompare-nya kembali ke Just NFT dengan energi yang sesuai, atau bisa menambahkan dengan memasukkan sejumlah DAI. Maka teman-teman bisa pergi ke
versi yang ketiganya. Kalau 0%, teman-teman juga bisa memasukkan dalam hal penggunaan DAI dan menuju ke versi 3. Maka di sini tidak ada yang dirugikan, filter algoritma programnya akan berfungsi, akan mendeteksi dalam hal keamanan dari NFT yang teman-teman punya nantinya, maka ada rating ya. Dan harapannya kita yang sudah mempunyai NFT mendapatkan rating yang 100%. Semoga dalam waktu dekat kita mendapatkan informasi tentang NFT, karena berdasarkan informasi seharusnya ada pengumuman malam ini, kita lihat nanti. Tergantung dari programmernya, ketika mereka menyatakan semua tes uji cobanya berhasil, maka akan ada informasi lebih lanjut tentang migrasi versi 3. Tapi poinnya jangan ada aktivitas di NFT karena saat ini programnya memang lagi di develop. Oke. Kemudian update Porsquin. Sebagai informasi, Porsquin sudah memasuki distribusi 29%. Tinggal ada sekitar 70% lagi teman-teman bisa memanfaatkan untuk mendapatkan Porsquin dengan harga murah. Saat ini update terakhir informasi harganya ada 0,34 per Porsquinnya, dan ini akan terus meningkat, dan harga murah hanya bisa didapatkan di fase distribusi ini. Ketika dimarketkan, banyak analisis menyatakan ini adalah potensi harganya akan tinggi, dan harapannya teman-teman bisa memanfaatkan peluang distribusi ini. Total yang sudah distribusikan ada 136 juta lebih ya. Total supply dari keseluruhan 468 juta ya. 80% didistribusikan melalui program e-Universe. 20% sisanya dari total supply itu dialokasikan, didistribusikan dari TR token dan beberapa program lainnya termasuk Metaverse nantinya. Oke, ini adalah informasi untuk Porsquin. Di sini teman-teman bisa melihat satu DAI stablecoin kita keluarkan, kita mendapatkan 2,88 Meta Porsquin. Ya, jadi ada kursnya di sini, dan ini akan berjalan seiring open block ya, open block yang terbuka pada saat microblognya terus berjalan, dan pada akhirnya nanti harga terakhir itu di $0,9 sebelum dimarketkan blok terakhir. Oke teman-teman, kita selesaikan materi malam ini dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawabnya. Kami Power Team Indonesia sangat komitmen dan konsisten mengembangkan proyek ini. Unsur kita adalah manfaat dan ingin memberikan suatu hal baru ya, peluang baru, yang mana kita meyakini bahwa proyek ini akan menjadi sejarah dalam pengembangan DeFi proyek terbesar di dunia, karena banyak sekali platform atau elemen-elemen yang dikembangkan di dalam ekosistem ini. Mungkin saat ini belum ada aktivitas yang begitu menarik, hanya memasarkan program, tapi teman-teman ketika ekosistem ini tumbuh, maka ini akan menjadi perhatian dunia, dan ini akan menjadi sejarah kita. Yang ada malam ini adalah orang-orang pertama di dalam mengembangkan proyek ini. Kita ikut dalam sejarah pengembangan ini. Nah, semoga apa yang kita harapkan berjalan lancar, dan pastinya kita akan terus berlanjut mendapatkan manfaat dari bisnis ini. Ada banyak hal manfaat, selain dapat uang, kita juga dapat akademi tentang blockchain, mindset tentang bisnis, ilmu-ilmu lain tentang pemasaran, teman, relasi, yang pastinya kita berpikir positif, tidak lagi berpikir spekulasi, mindset judi, kita rubah semua dengan platform ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari hadirnya Metaverse ini di Indonesia, dan kami sangat berharap Metaverse menjadikan sebuah solusi ketika teman-teman dulu pernah merugi, dan ini kita berikan suatu bisnis dengan kekuatan teknologi dan sistem yang cukup baik berskala